Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qaddara al-azman wa khassa bi syahri Ramadan bil afwi wal ghufran wal bishri wal ridwan. Wassalatu wassalam ala awwali fatihi babil jinan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat pada saat ini sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh barokah, bulan maghfirah, bulan di mana semua orang-orang saleh, para aulia merindukan kedatangan bulan ini. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita sering mendengar barokah. Apa itu barokah? Barokah menurut ulama yang bernama Profesor Dr. Syekh Yusuf di dalam kitabnya Al-Mawsu'atul Yusufiyah, beliau mengatakan barokah itu adalah hiya al-khairul jami' ay al-khairul kamil syamil. Keberkahan itu adalah kebaikan yang lengkap, kebaikan yang paripurna, kebaikan yang sempurna. Semoga kita mendapatkan keberkahan khususnya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, para jamaah yang menonton acara Mantap School, semoga antum semua senantiasa mendapatkan barokah di dunia wal akhirah. Kemudian keberkahan itu dikatakan ia adalah kebaikan, baik hatinya, baik tutur katanya, baik perangainya, baik. Saya punya kakek Al-Imam Al-Qutub Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf. Beliau pernah mengatakan, ma ba'dal khair khair. Enggak ada setelah baik itu ada lagi baik. Jadi setelah baik itu sudah titik. Artinya kebaikan, orang kalau sudah mendapatkan al-khair, maka di situ sudah mendapatkan keberkahan. Ada ulama juga yang mengatakan barokah itu adalah ziyadatul khair ma'astimrori. Bertambahnya kebaikan yang berkesinambungan, yang kontinu, yang dawam, yang terus menerus. Karena itu sahib Tajul A'ras Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau mengatakan iltamisul barakah min dawil barakah. Carilah keberkahan di tempat-tempat atau di orang-orang yang penuh dengan keberkahan, yang memiliki keberkahan. Baik, keberkahan itu harus kita cari. Keberkahan itu harus kita usahakan. Karena itu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, beliau mengatakan al-harakah barokah. Bergerak, orang yang senang bergerak, senang berusaha, senang bekerja, senang beraktivitas, senang beramal, enggak jumut, enggak beku, enggak nunggu,
di rumah saja ya ingin mendapatkan keberkahan tapi dia nggak mau pergi ke majelis ilmu. Ingin mendapatkan keberkahan tapi dia nggak mau ya dekat sama ulama. Ingin mendapatkan keberkahan tapi tidak mau ibadah. Ingin mendapatkan keberkahan tapi nggak mau baca Quran. Ingin mendapatkan keberkahan tapi dia tidak mau bakti sama orang tua. Ingin keberkahan nggak mau ziarahin orang tua. Ingin keberkahan nggak mau silaturahim kepada orang-orang soleh, kepada sanak famili, kepada keluarga, kepada saudara. Bagaimana mau dapat barokah? Karena itu barokah itu harus kita cari, harus kita usahakan, harus kita kejar. Di mana itu sumber-sumber keberkahan? Sumber-sumber keberkahan yang pertama ada di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tegaskan, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. Dan kitab suci Al-Quran ini yang telah kami turunkannya penuh, kitab yang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini Al-Quran turun untuk kita umat Nabi Muhammad. Dan ini Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Makanya ya bulan suci Ramadan adalah bulan satu-satunya bulan yang secara spesifik, yang secara jelas Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya padanya Al-Quran. Karena itu orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang tidak jauh dari Al-Quran, orang yang cinta kepada Al-Quran, Allah Ta'ala kasih keberkahan, apalagi dia mengikuti ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Contoh, Al-Quran itu membawa barokah. Al-Imam Sultanul Ilm, Sultanul Ulama, saya punya guru, Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, beliau pernah mengatakan, siapa orang yang membaca salah satu ayat dalam Al-Quran 7 kali di waktu pagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Siapa yang baca ayat ini 7 kali, Allah Ta'ala bakal panjangkan usianya sampai sore. Baca sore 7 kali, Allah Ta'ala panjangkan usianya sampai pagi. Dan begitu seterusnya. Hal-hal ini harus kita yakini. Ini tidak lepas dari bagian daripada Al-Quran. Kenapa demikian? Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri bahwa ada sahabat yang mengamalkan ini ayat laqad ja'akum sampai akhir ayat tersebut 7 kali di waktu pagi, 7 kali di waktu sore. Usianya Allah Ta'ala panjangkan sampai 135 tahun. Padahal ini apa namanya? Keberkahan tentunya. Dia berumur begitu panjang, luar biasa, dalam keadaan sehat walafiat. Allah Ta'ala kasih karena mengamalkan apa yang diamalkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad, sampai-sampai pada akhirnya sahabat ini diimpikan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah tegur, ya fulan, apakah engkau tidak rindu kepada aku? Kata Rasulullah, tentu aku rindu ya Rasulullah kepadamu. Sejak itu besoknya dia rindu berat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga melupakan dia daripada membaca laqad ja'akum rasulun min anfu, meninggallah dia saat itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bagaimana lagi contohnya? Banyak sekali ya. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan kepada kita, man qara'a surat al-waqi'ah lam tusibhu fadhah. Siapa orang, ya, atau kama qala Nabi SAW, siapa orang yang membaca suratul waqi'ah, ya, kulla laylah, setiap malam atau setiap hari, maka orang tersebut tidak akan pernah tertimpa atau terkena krisis ekonomi. Dia tidak akan miskin. Karena itu saya sering katakan, tidak pantas kita umat Nabi Muhammad banyak yang miskin. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang memerintahkan kita. Bahkan Rasulullah mengatakan suratul waqi'ah, suratul ghina. Surat waqi'ah itu surat yang bisa membuat orang yang mengamalkannya itu menjadi orang yang kaya raya. Kalau kita lihat di wilayah daerah Sawangan sana, itu ada masjid namanya Masjid Gubah Emas. Itu didirikan oleh seorang yang Masya Allah, seorang wanita. Ya, beliau bernama almarhumah Hajjah Dian Al-Mahri. Beliau konon pernah bercerita bahwasannya beliau itu mengamalkan semasa hidupnya, mendawamkan membaca suratul waqi'ah setiap ba'dal asar 14 kali. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan beliau ya kekayaan zahir, kekayaan batin. Beliau mampu membuat masjid yang begitu megah, bermahkotakan itu gubahnya emas, yang tidak semua orang-orang konglomerat mampu membuat masjid semegah dan seindah itu. Apa ini? Tentunya barokah, bagian dari keberkahan Al-Quran. Karena itu sayang kalau kita umat Nabi besar Muhammad SAW masuk Ramadan tapi jauh dari sumber-sumber keberkahan, yaitu Al-Quranul Karim. Semoga Allah Ta'ala muliakan kita dengan Al-Quran, matikan kita dengan kecintaan Al-Quran, dibangkitkan nanti insya Allah Al-Quran menjadi syafaat, memberikan syafaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hada walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, mari kita semuanya meningkatkan keimanan, ketakwaan kita dengan kita menimba ilmu di Mantap School, Mantul ya, Mantap School, yang insya Allah ini manfaat buat kita, dan alhamdulillah kita bersyukur dengan adanya kawan-kawan yang membuat konten semacam ini ya, dengan tujuan hanya lillah wa fillah. Dan jangan lupa ya, berikan subscribe kita dan lain-lain dukungannya. Ini sudah menjadikan daripada bagian dakwah. Kalaupun kita tidak bisa berjuang dengan harta dan lain-lain dengan ilmu, cukup antum semuanya ya likes atau comments dan lain-lain sebagainya, di-share. Ini udah membantu perjuangan dan insya Allah akan dibalas dengan kegembiraan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah bersama Mantul, Ramadan ini pasti menang. Jangan lupa ikutin terus Mantap School, Mantul, Mantap School, pesantren Ramadan online. Di situ ada kita ngikut pesantren kilat kalau bahasa dulu. 3 hari biasanya, 4 hari nggak mau, kenapa ada geledek. Kilat mulu 3 hari. Mudah-mudahan di Mantap. Gratis. Oh gratis. Di Mantul, Mantap School. Oke? Mantap ya, mantap. Masya Allah. Alhamdulillah.